Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Seperti halnya kami di sini bertiga. Jadi saya ditemani seperti biasa oleh Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang Mbak Reni, selamat siang Pak Oni, selamat siang Ibu Bapak semuanya dimanapun Anda berada. Oke, dan tadi sudah disebut selain Dr. Tris, saya juga ditemani oleh Pak Oni. Yang hari ini nuansa bajunya tuh lucu dan sangat-sangat ceria. Waduh, ini menandakan hari-hari ini Pak Oni sedang ceria. Ya, rupanya dari Jogja nih baju. Ya, Dr. Tris juga ceria, ya. Dan ini berkabung. Tidak, kan ada putihnya juga sih dok. Ya, oke Bapak dan Ibu, kita semua harus dalam kondisi sehat, ya, harus berpikir positif. Kita itu sehat, ya. Kenapa? Karena dengan pikiran positif seperti ini itu juga benar-benar bisa mensugesti kita secara tidak langsung dan keluarannya, outputnya ya kita benar-benar sehat, ya. Ada orang selalu berpikir, aduh saya kok badannya nggak enak-enak, terus kok pusing, kok ini, ya beneran juga gitu loh, akhirnya jadi badannya nggak enak, jadi pusing dan seterusnya gitu ya. Nah, pokoknya kita harus berpikir positif, kita harus tetap semangat, ya, karena sepanjang bulan ini, ya, sekitar bulan Juli ini, itu tuh saya banyak dengar kabar, mungkin Dr. Tris juga banyak dengar kabar, Pak Oni juga banyak melihat berita bahwa angka COVID itu juga relatif naik lagi, ya. Nah, hati-hati, waspada, ya. Tetap harus jalankan protokol kesehatan, jangan lengah, ya, karena memang kita masih dalam situasi atau suasana pandemi, ya. Oke, Bapak dan Ibu, selain pandemi nih, ya, di musim penghujan, ya, kita sudah masuk musim penghujan ya dokter. Betul ya. Nah, di musim penghujan nih ada satu juga, bukan satu sih, sebenarnya banyak, ya, banyak masalah kesehatan, banyak penyakit yang mulai bermunculan, ya, terkait dengan musim penghujan. Salah satunya yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenai DBD, demam berdarah dengue. Nah, kita akan mengupas mitosnya nih Bapak dan Ibu, karena penyakit DBD ini diselubungi oleh banyak mitos, ya. Nah, nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Tris, ya, mengenai mitos di seputar demam berdarah dengue atau DBD, ya. Nah, sebelum kita mendengar uraian dari Dr. Tris, saya hanya sedikit saja ingin menyampaikan ini, ada data gitu Dr. Tris. Jadi kasus DBD ini sudah diteropong karena memang kasus DBD ini kan setiap tahun pasti muncul, ya, terkait dengan tadi perubahan musim, ya, dari musim panas ke musim penghujan, dan peaknya itu ya di musim penghujan itu, begitu ya. Nah, di 2022 itu di awal, mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat atau baca di broadcast yang dikirim oleh teman-teman CS, di situ tertulis angka kasus kita itu adalah 13.776 kasus. Banyak, ya, dengan 145 kasus kematian atau meninggal dunia. Tapi Bapak dan Ibu, ternyata itu baru di bulan Februari, dok. Ya, baru di awal 2022. Dan ini yang lebih parahnya lagi, di bulan Juni-Juli ini, ya, sekitar 22 minggu dari awal, ya, berarti sekitar Juni, ya, itu ternyata kasusnya sudah menjadi, wah ini luar biasa nih, sudah menjadi 45.387 kasus. 3 kali naik. 3 kali lipat kenaikannya. Padahal di Februari masih di angka 13-an gitu, ya. Ternyata di bulan Juni sudah mencapai angka 45.000. Wow, ya. Dan berapa kasus kematiannya? Berapa orang yang meninggal karena DBD? Ternyata 432 kasus, ya. Wah, ini lumayan nih, hanya dalam hitungan bulan tapi pergerakannya tuh udah, ya Allah, ya. Nah, dari sekian orang ini yang menderita, ternyata 25%-nya itu adalah anak-anak. Nanti kita akan tanya kepada Dr. Tris, ya, apakah memang ini DBD ini menyerang anak-anak saja atau enggak gitu, ya. Tapi kalau kita teruskan lagi nih studinya, ya, karena ini ada studinya, ternyata 50%-nya itu adalah di kisaran anak-anak usia 5 tahun, dok. Itu 50%, ya. Sedangkan angka tertinggi ternyata 90% itu adalah usia 18 tahun, ya. Tapi nanti kita akan tanya lebih detail kepada Dr. Tris.
Jadi usia-usia Pak Oni yang 30 tahun itu apakah juga Aman. bisa terkena DBD atau aman gitu ya? Karena di sini nggak ada data usia 30 Pak, gitu ya. Loncongnya patah. Nanti kita akan tanyakan kepada Dokter Tris ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu sekilas mengenai kasus yang terjadi di negara kita, dan juga ternyata sama aja sih dengan di negara-negara lain ya, meskipun negara kita ini negara berkembang dan yang lain ada di negara maju, tapi kasusnya tetap sama ya, tidak separah ya, tidak separah di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang lainnya, tapi angkanya tetap ada ya. Nah, oh iya, saya belum menyapa Bapak dan Ibu ya yang bergabung ya Pak Oni ya. Iya. Ada siapa saja di sana Pak Oni? Ini number one itu Bu Rohani dari Sopeng, Pak Verna Rondonuwu dari Manado, Oh. Pak Ridwan dari Bener Meriah. Wah, oke. Itu 3 teratas yang paling pertama masuk ya Pak ya. Dan yang komen, karena kalau nggak komen saya nggak tahu. Oh iya, dan yang komen. Pak Verna boleh dibacakan komennya? Halo Bu Reni dan Dokter Tres. Halo Pak. Udah segitu aja. Itu perasaan masih koma deh. Harusnya halo Bu Reni dan Dokter Tres, makin cantik aja. Iya, betul. Ngarep. Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu FKC Family yang sudah bergabung ya, Pak Verna, Ibu siapa tadi yang paling pertama ya dari Sopeng ya Pak ya. Itu kemudian ada Pak Ridwan dari Benar Meriah, kemudian juga biasanya nih ada ya para leader deh, Ibu Ayu, Pak Isra, Pak Andi Muhris, kalau nggak salah lagi ya, nggak lupa lagi ya, kemudian Ibu jadi lupa tuh. Ibu Misna, saya mau ngomong Bu Misna jadi lupa. Bu Misna, Pak Andi Aweng, Bu Silvi. Ibu Silvi, Pak Jeffrey. Terus mengingatkan. Hampir keliru soalnya. Pak Jeffrey ya. Ibu Damaris Tombang, ini para leader. Ibu Vini, ini juga leader di Makassar. Kemudian ya banyak lagi ya, Ibu Kiki juga sering, Ibu Sri Menorva ini perawat, ini juga sering ikutan juga banyak dari kalangan kesehatan sih ya Dokter Tris gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kan masalah DBD ini kan sudah sering ya kita kupas ya, kita bahas, dan mungkin ini bukan yang asing di telinga Bapak dan Ibu ya. Mungkin juga di antara Anda ada yang pernah mengalami, Anda ataukah anak Anda ataukah mungkin keluarga atau kenalan ya, teman-teman. Nah, mungkin pernah mengalami ya. Jadi saya mau ada sedikit kuis di awal, nanti saya berikan hadiah ya, kami berikan hadiah. Coba ya Bapak dan Ibu lihat baik-baik. Nanti Pak Oni tolong lihat dari sana. Oke. Kelihatan nggak Pak? Atau saya perlu maju Pak? Maju dikit Bu. Maju dikit, oke baik. Segini cukup Pak? Ya cukup. Cukup ya. Oke, Bapak dan Ibu FKC Family, coba di antara nyamuk A, nyamuk B, nyamuk C, manakah yang bisa menyebabkan terjadinya demam berdarah? Apakah nyamuk A? Apakah B? Apakah C? Apa AB? Apa AC? Apa BC? Apa ABC? Wah, ini pilihannya banyak ya. Silakan, siapa yang lebih dulu? Pak Oni? Bu Aini A. Bu Aini A, oke. Ya. Ada lagi Pak jawabannya? Baru itu. Baru itu? Itu yang di mana Pak? Di FB? FB. Di Ya. FB, oke. Adakah yang lain yang menjawab? Pak Verna A. Pak Verna A, Tapi kalah dulu. tapi Pak Verna di IG apa di FB? Facebook juga. Oh, di Facebook juga, oke. Yang di Instagram? Instagram belum ada. Belum ada? Nyamuk C. Nyamuk C. Ibu Nasriah dari Ibu di Nasriah, oke. Instagram. Kita butuh 2 lagi penjawab. Ada lagi kah? Nyamuk B, Bu Rohani dari Sopeng. Bu Rohani, Sopeng, nyamuk B. Oke. Satu lagi? Ada Pak Oni? Ibu Ratna C. Ibu Ratna C. Nah, sudah ya, 5 orang ya. Ya. Ya kita ambil perwakilan lah ya, 5 orang ya. Dan ternyata dari 5 orang yang menjawab nggak ada yang benar Dokter Tris. Yang benar adalah nyamuk-nyamuk nakal. Nyamuk-nyamuk nakal. Jadi ternyata kita belum paham sedalam itu mengenai DBD. Makanya kita perlu belajar ya Bapak dan Ibu. Kita perlu berdiskusi ya mengenai demam berdarah yang kelihatannya kayaknya kita sering dengar, tetapi rupanya pengetahuan yang paling minim
paling minimal, bukan paling minimal, paling apa ya, paling sederhana kita juga ternyata belum tahu gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu FKC Family, jawabannya adalah A dan B ya. A dan B ini adalah penyebab munculnya atau timbulnya penyakit demam berdarah. Jadi yang menularkan adalah nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus. Ya, mungkin memang kurang familiar. Tapi kalau dilihat dari bodinya, dari bodi, kelihatannya Pak ya gambarnya Pak ya. Yeah. Kalau dari gambarnya sebenarnya kedua nyamuk ini mempunyai hampir mirip, mempunyai kemiripan ya. Bintik-bintiknya ini hampir mirip, belang-belangnya itu hampir mirip ya. Apa perbedaannya? Ya mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kalau Dokter Tris belum kenalan dengan mereka, mungkin nanti saya bisa tambahkan. Semuanya Nyamuk-nyamuk nakal ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai ya sesuai dengan judul kita pada siang hari ini, mengupas mitos seputar demam berdarah. Nah, nih Dokter Tris, ada mitos di kalangan masyarakat kita nih Dokter Tris. Tapi sebelum kita mengupas, mungkin Dokter Tris sedikit aja mengenai demam berdarah itu apa sih? Iya. Demam berdarah itu adalah penyakit yang sering kita jumpai terutama di Indonesia. Dan demam berdarah ini sering rancu dengan typhoid, tifus, sering rancu dengan flu, benar. Dan sekarang sering rancu dengan COVID, benar. Ya, jadi gejalanya itu mirip-mirip satu dengan lain, yaitu dengan gejala flu. Nah, sebelum lanjut lagi, berarti ini terkait nih, ada mitos nih yang menyebut nih Dokter Tris. Jadi nanti Dokter Tris jawab ya, apakah ini fakta ataukah mitos. Mitos pertama, gejalanya seperti sakit flu. Benar. Oke. Boleh dilanjut, silakan Dok penjelasannya. Jadi gejalanya seperti sakit flu, yaitu penderitanya itu disertai nomor satu yaitu dengan demam. Cuman biasanya membedakan antara demam berdarah dengan typhoid. Kalau typhoid itu mempunyai sifat ciri khas untuk demamnya, yaitu demamnya pada saat sore hari dengan malam hari, kemudian pagi hari sampai agak siang itu dia enakan. Nah, itu ada parameter apa itu namanya, pokoknya gambaran dari demamnya. Tapi kalau demam berdarah itu biasanya demamnya demam tinggi, ya. Kemudian sebenarnya DBD atau dengue ini ada dua. Jadi ada yang namanya dengue fever doang, ada yang hemorrhagic dengue. Ya, jadi kalau yang hemorrhagic artinya ada perdarahan, yaitu kita kenal sebenarnya sebagai demam berdarah. Tapi sebenarnya banyak demam berdarah itu yang disertai dari dengue fever aja. Dari fever aja, dia belum terjadinya perdarahan. Tapi sebenarnya itu sudah mengarah ke DBD, cuman belum adanya perdarahan. Jadi masih demam-demam gitu ya. Dan itu gejalanya mirip sekali dengan flu seperti yang kita sering alamin ya, yaitu ada sakit kepala, demam, ya, badannya pegel-pegel, lemes, kemudian disertai dengan muntah, mual, terus adanya sakit kepala. Biasanya sakit kepalanya itu khas, yaitu sakit kepala di belakang mata. Kayak tekan gitu ya? Ya, jadi mirip seperti migrain, tapi kalau migrain separuh, kalau ini semuanya. Tapi bukan bukan di tengah-tengah sini ya Dok ya? Sekitar mata biasanya itu di kelopak mata di sini. Kita sendiri kadang-kadang nggak tahu, pokoknya sakitnya nyeri dan tidak nyaman. Ya. Nah, pada beberapa kasus baru disertai dengan ruam-ruam kemerahan. Nah, pada kasus-kasus yang lanjut, yang parah, itu disertai dengan pelepasan atau ruptur dari pembuluh darah sehingga terjadinya perdarahan. Perdarahannya itu bisa di kulit, ya. Kemudian perdarahannya bisa di hidung mimisan atau bisa di reak. Kemudian perdarahannya bahkan bisa di air kencing. Jadi air kencingnya keluar urin, keluar darah gitu ya? Ya, itu adalah stadium yang lanjut. Jadi tetap demam berdarah kita harus waspadai. Kenapa? Karena demam berdarah ini merupakan salah satu juga penyebab dari kematian. Iya, benar. Dan pada demam berdarah yang pada stadium awal itu biasanya tidak terlalu
kelihatan. Orangnya cuman mungkin sakit kepala, belum ada demam. Betul, betul. Ya, pada beberapa hari kemudian baru ada demam dan biasanya demamnya akan tinggi. Demamnya bisa mencapai 39 ke atas sampai bisa 40. Wah, itu ya Bapak dan Ibu. Ya. Perhatikan banget ya. Karena ada mitos nih Dokter Tris terkait sama yang demam-demam tadi yang Dokter Tris sampaikan. Katanya kalau demamnya turun itu tanda si DBD ini sebenarnya sudah sembuh. Ya. Dan pada demam berdarah itu kita mempunyai satu ciri khas ya yang harus diwaspadai. Itu yang disebut adalah siklus pelana kuda. Kelihatan Pak Oni? Kelihatan. Ya, siklus pelana kuda ini biasanya seseorang bila mengalami infeksi. Jadi sekali lagi DBD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Sama seperti influenza, sama seperti COVID. Iya benar. Ya, bukan bakteri ya. Betul. Biasanya seseorang itu mengalami sakit itu demam. Ya, kemudian kalau demamnya sudah turun, artinya dia mengalami perbaikan atau ke arah penyembuhan. Benar. Di grafik yang ini mungkin ya Dok ya yang turun ini. Tapi pada DBD dia khusus mempunyai siklus pelana kuda dan itu yang harus kita waspadai karena biasanya yang suka kecolongan adalah pas demamnya turun. Dia anggap sudah sembuh, ternyata itu adalah masa yang paling kritis. Kenapa? Jadi pada demam berdarah itu biasanya seorang itu akan febris atau demam itu sekitar 7-10 hari. Demamnya itu pertama pada hari-hari 1, 2, 3 itu dia akan tinggi. Turun minum obat turun dikit, kemudian obatnya sudah efeknya berkurang, dia akan kemudian tinggi lagi. Naik lagi. Itu adalah pada siklus ini. Itu yang 40 derajat Celcius itu ya. Kemudian pada beberapa hari dia akan mengalami dengan obat-obatan, dengan istirahat dan sebagainya, tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, tapi si pasien itu mungkin masih ada sakit kepala, tidak nafsu makan, mual dan sebagainya, lemas, dan dia akan mengalami penurunan. Dianggapnya sudah sehat. Padahal stadium ini adalah stadium bahaya. Kenapa? Pada saat ini kenapa suhunya menurun? Karena pada saat ini si virus itu sudah merusak pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan pembuluh darah itu ruptur atau robek. Makanya terjadilah perdarahan. Ya, perdarahan yang orang-orang kadang-kadang nggak ngeh, kadang-kadang kencing dia langsung flash. Iya benar. Atau misalnya mimisan, namanya juga demam berdarah, ada perdarahan. Terus saya sudah membaik. Nah, pada stadium ini kalau suhunya turun, biasanya tekanan darah akan turun, dia bisa terjadinya shock. Nah, pada saat ini yang biasanya terjadi faktor kematian. Iya, masa kritisnya justru di situ ya. Jadi hati-hati pada demam berdarah itu. Kalau demamnya itu tinggi, kemudian orang tersebut tidak dapat makan, terus kita mengalami kelainan antara lain komunikasinya juga mulai tidak kooperatif, ya, misalnya mulai ngaco atau berhalu ya, halusinasi ya, atau ujung-ujung jarinya dingin, tekanan darah menurun dan sebagainya, harus masuk ke rumah sakit. Ya, jadi penyakit ini bisa dirawat di rumah atau bisa dirawat di rumah sakit tergantung kelainannya. Bagaimana taunya? Yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, pada stadium yang naik ini nanti suhunya dia akan sedikit meningkat, tapi dengan suhunya meningkat tidak sampai naik lagi sampai ke 40, biasanya 37, 37 setengah. Seperti di awal ya. Betul, maksimal 38, tapi pelan-pelan dia akan turun dan nafsu makan sudah mulai baik. Terus mukanya juga sudah berseri ya, merahnya juga bukan merah yang bintik-bintik. Kemudian kencingnya tetap bersih, makannya oke, tidak mimisan, tidak ada perdarahan pada palpebra mata dan sebagainya, itu sudah mengalami kemajuan. Kenapa? Karena pada saat ini tidak ada lagi trombositnya tidak turun, jadi pembuluh darah tidak ada ruptur, sehingga dia sudah mengalami penyembuhan. Ini adalah ciri khas pada DBD. Kelana kuda ya Bapak dan Ibu, jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya panasnya itu udah turun, demamnya udah turun, jangan dianggap itu sudah sembuh. Betul, gitu ya. Demamnya turun tapi orangnya lemas, tidak mau makan, itu adalah hati-hati. Betul. Ya, jadi
itu adalah tanda-tanda takutnya akan terjadi shock. Betul. Jadi pada saat itu tuh si nyamuk itu sebenarnya sudah di orang yang terinfeksi itu, jadi sebenarnya udah ada pecah-pecah di sini, kemudian si pasiennya sendiri juga sebenarnya sudah mengalami penurunan lagi nih daya tahan tubuhnya nih, imun tubuhnya nih. Cuman memang demamnya sih turun gitu loh ya. Tadi menyangkut nyamuk. Ini menyangkut nyamuk. Sekarang caranya tuh gimana betul, gitu dok? Kaitannya ke nyamuk-nyamuk ini seperti nyamuk apa? nakal ini bagaimana caranya bisa menginfeksi tubuh kita menjadi demam berdarah. Betul. Nah, biasanya nyamuk-nyamuk Aedes aegypti atau Albopictus ini, ya memang yang paling sering adalah Aedes aegypti. Kemudian, tapi penyebab utamanya tidak hanya nyamuk ini, tapi nyamuk satunya ini juga bisa menyebabkan demam berdarah. Ya. Ciri khasnya kalau kita mau lihat nyamuknya blirik atau putih hitam. Kalau nyamuk biasa itu dia hanya hitam biasa ya. Nah ini adalah nyamuknya memang ada bintik-bintik putihnya. Biasanya nyamuk ini akan menggigit seseorang yang penderita demam berdarah. Kemudian dia akan menyedot darahnya yang mengandung virus demam berdarah. Nah, kemudian pada saat dia menggigit orang lain, dia akan mentransmit si virus dari demam berdarah ke orang tersebut, sehingga penularannya adalah dari nyamuk, bukan dari orang ke orang. Jadi kalau bersentuhan begini enggak gitu ya dok ya? Jadi adalah penularannya adalah lewat nyamuk. Nah, nyamuk ini adalah biasanya dia memang pada saat pagi hari. Betul. Pagi hari atau kadang-kadang sore tapi hari. Tidak sampai malam. Makanya kenapa penularannya ini banyak pada tempat-tempat misalnya kantor, sekolah ya. Karena pada tempat-tempat itu adalah tempat aktivitasnya di pagi ya, di siang ya, betul. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan, kalau yang nomor 2 ini si nyamuk Albopictus gitu ya, ini namanya juga masih agak-agak memang jarang kita dengar. Itu nyamuk kebon sebenarnya. Ya, betul. Nyamuk kebon yang gede-gede gitu ya. Jadi kalau yang si Aedes ini dia memang pagi dan sore seringnya. Tapi kalau yang nyamuk kebon ini dari pagi sampai sore gitu loh. Jadi seterus. Jadi siang-siang juga ada gitu. Ya coba kalau Bapak dan Ibu di kebon gitu kan, ya pasti ada tuh si nyamuk itu gitu loh. Nah, itu bedanya dengan yang si Aedes ini. Nah, kalau si nyamuk Aedes ini tadi Dr. Tris bilang di pagi dan siang ataupun sore hari, dan itu tuh di air yang bersih. Ya, benar, betul. Jangan keliru nih betul. Bapak Ibu. Jadi memang mereka ini jentik-jentiknya ada pada air-air yang bersih tapi diam. Ya, menggenang gitu ya. Ya, biasanya ini ada pada rumah-rumah yang mempunyai pot-pot bunga yang dengan air, atau misalnya genangan-genangan air yang memang kita tidak bersihkan, misalnya baru hujan, kemudian ada seperti tempayan atau apa yang kena, terus nanti ada jentik-jentiknya. Nah itu adalah kita nggak pernah tahu apakah itu adalah jentik-jentik nyamuk apa. Jadi memang antara lain untuk membantunya adalah membersihkan genangan-genangan air bersih di sekitar rumah kita atau di sekitar tempat kerja, apalagi di sekolah. Ya, jadi apalagi kenapa musim penghujan? Karena pada saat musim penghujan ini dari panas mulai hujan kan banyak genangan-genangan, dan genangannya itu masih bersih. Ya, ya betul. Ya. Oke, mungkin kita ingat dengan yang slogannya 3M. Nah, saya mau tanya sama Pak Oni, kita ini dulu Pak Oni ya, kita uji ya, biar nggak ngantuk ya, kita uji pengetahuannya ya Pak Oni ya. 3M Pak Oni. Makan, minum. Oni mau gitu. Aduh. Ya udah kita tanya Dokter Tris aja lah. 3M sebenarnya adalah menguras, mengubur dan satu lagi menutup. Ya, betul ya. Betul. Sebenarnya ada satu lagi Mbak, memberikan abate. Oh ya. Jadi menguras adalah menguras tempat-tempat yang memang kita tidak pakai, jadi supaya genangan-genangan airnya tidak ada.
kemudian misalnya menutup, kita mempunyai tempat penampungan air, monggo silahkan, tapi tutuplah supaya tidak ada nyamuk yang bisa datang dan dia berbiak di situ. Betul. Sehingga jentik-jentiknya ada di situ. Kadang-kadang jentik-jentiknya kita nggak tahu ya. Benar. Karena itu sangat cepat berkembang, kemudian menjadi nyamuk dan kemudian terbang. Kemudian mengubur apa yang harus dikubur? Yang harus dikubur adalah misalnya sampah-sampah atau sisa-sisa yang yang tidak kita gunakan, itu biasanya dikelompokin, tertimbun ya bahasa Indonesia. Itu bahasa Jerman. Ditimbun di suatu tempat itu kita hindarin, yaitu kita harus menggali kemudian menguburkannya sehingga kita menghindari terjadinya genangan-genangan air pada saat hujan tiba. Ya. Jadi Pak Oni mengubur, menguras, menutup ya Pak Oni. Ya. Bukan makan, minum, makan lagi. Oke, baik ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini sepertinya sih sepele ya. Tapi kita jarang lakukan, jarang kita perhatikan gitu loh ya. Coba deh Bapak dan Ibu amati. Saya sendiri pun di rumah terkadang itu masih ada tuh ember gitu Dok. Jadi kayak ya mungkin anak-anak habis apa gitu keisi gitu loh. Betul. Jadi buka-buka keran keisi itu. Dan itu dari pagi sampai besok pagi masih ada aja gitu. Nanti kalau boleh diperhatikan dari sana akan timbul jentik-jentik kan. Nah, ya jentik-jentik itu kita kadang-kadang nggak bisa perhatikan. Masa mau dilihat di mikroskop segala macam jentik-jentik apa. Tapi memang Aedes aegypti ini dia memang pada air-air yang tergenang dan air-air yang bersih. Juga di kolam-kolam penampungan. Iya, betul. Ya, betul. Jadi sehingga kolam-kolam penampungan itu patut untuk diberikannya zat-zat tertentu untuk membasmi berkembangnya jentik-jentik itu menjadi nyamuk dewasa. Ya. Jadi kalau abate itu sebetulnya mematikan si jentik itu ya. Si jentik itu dan bukan nyamuknya ya. Iya, itu mematikan jentiknya, nyamuknya terbang. Nyamuknya terbang ya. Ya, kalau misalnya kita di bak mandi, kita taruh di situ, kita pakai buat mandi itu aman ya? Tidak apa ya? Aman. Tapi memberikan abate itu memang ada takarannya. Jangan bak mandinya misalnya ukurannya cuma setengah meter kali setengah meter, terus dikasih abatenya setengah kilo. Ya, nanti bau semuanya. Ya. Jadi memberikan secukupnya, ya. Dan itu harus diberikan secara rutin supaya bila terbentuk abate, apalagi kenapa masih rutin, karena bak itu harus walaupun kita pakai harus kita sering kuras. Kalau nggak terbentuk lumut yang bisa merangsang untuk timbulnya bakteri-bakteri atau plankton atau apa yang masuk ke dalam. Oke, baik. Oke, baik, kita jeda dulu mitos-mitos yang berikutnya, karena tadi sudah kita bahas ada beberapa mitos. Saya mau tanya dulu sama Bapak dan Ibu, sejauh ini aman nggak suara kami, Bapak dan Ibu? Suara Dr. Tris ataupun suara saya menggelegar bagus nggak? Boleh dilihat Pak Oni, ada komenkah dari FKC Family mengenai suara saya? Oh, karena ada jeda ya, karena ada jeda. Karena khawatirnya kita ngomong terus mereka nggak ini gitu Dokter Tris. Ada delay ya. Ada delay. Jadi pesawat aja. Iya. Nah, jadi saya pengen tahu gimana nih suara aman, kami. Bu. Aman ya. Dari Mahful Aceh. Oh ya. Bu Nurbaiti. Bu Aceh. Damaris Tombang. Kalimantan. Ya. Oh, oke lah. Mewakili lah ya. Ini Sulawesi belum, Sulawesi, Makassar, Sengkat, Pak Sopeng, Mahful, Merdu dan Syahdu. Ini buntut-buntutnya kayaknya pengen minta hadiah lagi ya. Tenang Mahful, tadi tuh belum keluar hadiah saya karena nggak ada yang pada bisa menjawab pertanyaan saya. Nanti Dokter Teh siapkan ya satu pertanyaan, mudah-mudahan Mahful bisa menjawab ya. Oke, FKC Family, sekali lagi ada pertanyaan nggak dari Anda semua terkait dengan masalah yang kita bahas pada siang hari ini? Mitos mengenai demam berdarah ya. Sebelum kita lanjutkan, takutnya nanti ada yang punya unek-unek nih Dokter Tris, jadi kita tanya dulu gitu ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, cuma beda topik ini. Oh gitu ya, nanti belakangan nanti aja, ya. Kalau yang topiknya berbeda, kita topiknya yang sekarang dulu, demam berdarah dengue atau DBD ya. Oke, belum ada Pak Oni? Belum. Oke, kita lanjut dulu.
Ini ada mitos lagi nih, Dokter Tes. Tadi kita sudah bahas mengenai apakah benar karena gigitan nyamuk, ternyata benar gitu ya. Jadi bukan karena kita nanti ada Pak Oni kena lagi bukan karena DBD terus bersentuhan gitu ya. Penularannya adalah lewat nyamuk. Lewat ya, nyamuk. Vektornya. Ya, vektornya lewat nyamuk ya. Kemudian tadi kita juga sudah bahas mengenai gejalanya. Apakah gejalanya seperti sakit flu? Oh iya, betul. Karena memang ini juga termasuk dalam kategori yang disebabkan karena virus. Betul. Ya dok ya, jadi ada demam. Makanya kadang-kadang kalau kita amatin deh FTC Family. Kalau misalnya kita badannya panas ya, atau anak kita badannya panas, pasti ditanya nih sama dokter, sudah berapa lama gitu ya. Nah biasanya kalau sudah 3 hari, cek nih, itu untuk memastikan apakah dia tadi yang tipoid tadi ya kan, ataukah dia demam berdarah. Biasanya nanti akan kelihatan kalau demam berdarah tuh udah muncul kayak ada bercak-bercak gitu ya dok ya. Dan untuk pemeriksaan darahnya ini, kalau untuk demam berdarah itu ada beberapa. Misalnya demam, dokternya mencurigai demamnya ini bukan demam flu biasa, tapi dia mencurigai misalnya apakah ini demam berdarah apa bukan. Diperiksa misalnya NS1, NS1. Itu adalah pemeriksaan pada saat pasien mulai timbul gejala sebenarnya dari hari pertama sampai hari ketiga, tapi sekarang bisa diterapkan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Itu adalah NS1. Itu untuk melihat apakah ada infeksi dari si virus nyamuk itu ke dalam tubuh manusia, ditemukan atau tidak. Nah, ada pemeriksaan lagi yaitu IgG dan IgM. Jadi imunologi imunoglobulin G dan M pada dengue itu bisa diperiksa yaitu pada hari setelah di atas hari ketiga. Biasanya diperiksa pada hari kelima. Itu untuk menentukan apakah seseorang itu sudah terbentuk antibodi terhadap dengue tersebut. Kalau ditemukannya adanya antibodi positif, artinya dia sudah kemasukan antigen, yaitu virus dari dengue tersebut. Jadi kalau NS1 itu untuk memeriksakan apakah adanya virus tersebut. Kalau IgG, IgM apakah memeriksa apakah seseorang itu sudah terbentuk antibodi. Oh gitu. Kalau antibodi sudah terbentuk terhadap dengue, artinya pernah ada infeksi dengue yang masuk ke dalam tubuhnya, yaitu antigen, sehingga dia memproduce antibodi tersebut. Itu adalah antara lain di samping pemeriksaan yang kita kenal sebagai lab darah lengkap yang termasuk trombosit. Nah, pada demam berdarah itu trombosit bisa turun sangat cepat. Dia dalam 1 hari itu dia bisa sangat cepat turun. Kenapa? Itu artinya pada stadium terjadinya pembuluh darah yang sudah rusak. Jadi pembuluh darahnya itu pecah, ruptur, sehingga trombositnya akan berkurang, retikulositnya juga. Nah, itu bisa menjadikan marker kalau seorang ini positif DBD. Dan kalau trombonya makin lama makin turun, itu adalah takutnya pada stadium yang akan menyebabkan shock. Sehingga pasien itu harus dirawat di rumah sakit, harus diberikan infus plasma, sehingga trombonya bisa naik lagi. Takutnya terjadi perdarahan juga itu ya dok ya. Betul. Ya, jadi itu enggak, kalau trombonya itu turun artinya sudah mulai terjadi perdarahan di dalam badan, cuman tidak terlihat. Oh gitu. Ya. Belum pecah gitu kayaknya, belum keluar gitu ya. Pecah sudah, tapi belum keluar. Belum kelihatan. Dari kasat mata belum, tapi di dalam sel-selnya sudah mulai rusak ruptur. Ya. Iya. Oke. Kira-kira FKC Family tahu nggak berapa sih trombosit yang normal di dalam tubuh manusia? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Itu mau dijadikan pertanyaan. Ya, pertanyaan nih. Boleh. Ya, pertanyaannya. Trombosit normal berapa sih? Dikasih waktu ya, sampai 2 hari 2 malam untuk jawab. Ayo, coba. Boleh call a friend? Boleh buka Google? Ya, itu antara lain trombo. Di samping itu juga ada pemeriksaan leukosit dan sebagainya ya. Leukositnya tinggi berarti ya dok ya? Sebenarnya kalau DBD dia bisa leukopenia atau leukositnya rendah, tapi tidak selalu. Nah, biasanya akan disertai itu dengan trombositnya yang sangat rendah. Dan misalnya
Kalau pasien itu dirawat di rumah, apakah boleh? Pada kasus-kasus tertentu, misalnya ringan, memang boleh. Tapi pada saat yang berat dalam arti dia susah makan, keluar keringat dingin, tensinya turun, pusing dan sebagainya, itu sebaiknya di rumah sakit. Kenapa? Karena kita tidak bisa memantau trombositnya itu terus-terusan. Karena trombosit hanya bisa ketahuan dari pemeriksaan darah, nggak bisa dilihat dari tekanan darah dan sebagainya. Dan kalau di rumah sakit pemeriksaan trombosit akan dilakukan minimal 3 kali dalam sehari. Kalau di rumah kan nggak bisa. Iya, hari ini ke lab, masa nanti sore Iya, mau ke lab bolak-balik lagi. Betul, gitu ya, mana betul. dalam kondisi badan lemas Betul, ya. betul. Dan misalnya sekarang diperiksa nih Mbak Neni, hasilnya kan nanti malam. Iya, benar. Ternyata setelah diperiksa dia turun. Iya, nggak ketahuan ya. Itu yang menyebabkan bahaya antara lain. Betul. Ini juga saya pernah ngalamin sendiri, Dokter Trace, waktu anak saya dirawat itu pemeriksaannya sehari saya hitungin sampai berapa kali gitu, karena memang agak khawatir di trombositnya rendah sekali. Jadi setiap kali habis dikasih obat, nanti selang berapa jam kemudian akan dicek lagi trombositnya, ini untuk memantau apakah obat yang diberikan, misalnya obat jenis A, B, C, bisa ngangkat nggak nih jumlah trombositnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kok ngangkat tapi cuma sedikit, mungkin dokter akan memberikan dosis yang lain atau obat yang lain begitu ya, untuk membantu mempercepat peningkatan trombosit itu ya. Oke, belum ada yang menjawab, kita skip Ada dulu. 2. Ada 2. Siapa tuh? Ibu Leni Chandra, jawabannya 12. Kemudian Pak Mahful, 150.000 sampai 450.000 trombosit per mikrolite. Waduh, ini cara googlingnya cepat sekali karena sama persis dengan yang saya buka. Iya benar Pak Oni ya. Ya, siap, Jadi iya benar. Dan itu memang pilihan pertama. Jadi udah pinter cara ininya. Betul. Jadi itu patokannya memang 150 sampai 450. Benar. Tapi pada orang-orang tertentu dengan sakit, maksudnya dengan demam, dengan apa yang periksa ke dokter, bila ditemukan misalnya dia sudah 140, artinya turun sedikit atau 145, kita harus waspada. Harus waspada, jangan-jangan ini awal mula trombonya mulai menurun. Betul. Tapi bila didapatkan misalnya sudah 120 atau bahkan 80, wah sudah, itu harus masuk rumah sakit. Iya. Tapi terbanyak sih memang di angka-angka gitu loh Dok. Di angka-angka ya 80, 75 gitu loh. Bahkan di bawah itu lagi gitu. Kadang-kadang ada orang yang trombonya hanya sampai 30. Saya pernah mengalami punya pasien ya, trombonya sampai 20-an tapi dia masih oke. Tapi itu adalah sangat berbahaya kalau di rumah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Biasanya itu 20 masih di rumah sakit. Itu pun kita pantau sangat ketat ya. Ya, karena sangat mengkhawatirkan dia bisa jatuh ke dalam shock. Nah, kalau di rumah kan nggak ketahuan. Benar. Ya, jadi kapan dia 20, kapan dia 80, karena nggak ada gejala, nggak ada. Misalnya kalau orang HB-nya turun, pucat segala macam. Kalau trombonya turun nggak ada gejala ya. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan ya. Bapak dan Ibu, jangan dianggap sepele, meskipun mungkin di antara Anda mungkin menganggap bahwa ini demam biasa, nanti juga dikasih obat turun ya, jangan seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke mitos yang berikutnya, mungkin kita akan kita akan mengarah dulu ke produk ya. Kita akan lihat dulu jajaran produk yang sudah ada di sini ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat ya, FKC Family lihat, yang 3 ini pasti Anda sudah tahu ya, ini adalah masuk ke dalam paket vital ya, paket vital. Nah, kenapa saya tambahkan di sini? Nah, nanti kita tanya sama Dokter Tris, kenapa ada si kalsium McD ada nyelonong di sini gitu ya. Oke, Dokter Tris mungkin bisa jelaskan ya sedikit mengenai produk-produk suplemen Well Series kita untuk DBD. Ya, oke. Jadi kembali lagi, sebenarnya tidak hanya DBD, semua penyakit atau kehidupan kita sehari-hari itu akan ditunjang dari kesehatan jasmani kita. Nah, bagaimana supaya kita sehat? Yaitu kita harus tetap meningkatkan imun. Nah, supaya imunnya itu baik, harus nomor 1 dari intake yang cukup. Betul. Intake yang cukup itu adalah dari makanan. Kemudian ditunjang lagi dengan pola hidup yang sehat, yaitu dengan makanan itu termasuk minum yang cukup, air putih ya, dan hidup yang sehat itu ditunjang yaitu dengan pikiran yang positif, tidak stres, olahraga cukup. Ya, itu adalah pola hidup yang sehat. Hindarin
radikal bebas kalau bisa ya, walaupun akan sangat susah. Nah, kembali lagi kepada pola makan yang sehat atau untuk meningkatkan tubuh. Nah, pada DBD ini diperlukan antara lain ada penelitian itu yang menerapkan kalau kita untuk DBD itu ditentukan dari imun yang tinggi. Nah, imun yang tinggi itu ditentukan dari 6 faktor antara lain. Yaitu kita perlunya adanya antara lain vitamin C, B dulu, B, C, D, kemudian adanya zinc, mineral zinc, ya, kemudian adanya besi, dan protein. protein. Nah, ini adalah 6 pokok, ya. Ini semua harus melengkapi di mana supaya kita itu imunnya cukup. Imunnya Nah, bagus. imun yang cukup itu selain dari makanan. Nah, vitamin-vitamin ini banyak yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan. Benar. Ya. Nah, jadi harus ditambahkan. Contohnya vitamin D, B itu ada banyak pada kacang-kacangan. Ya. Jarang kita yang setiap hari makan ada kacangnya, bukan gado-gado tapi kacang-kacang yang sehat. Betul. Kemudian vitamin C ini banyak pada buah dan sayuran. Betul ya. Kemudian vitamin D selain dari matahari, vitamin D ini banyak juga pada makanan kita. Jadi vitamin D itu tidak hanya pada matahari, tapi vitamin D ini banyak juga pada makanan kita, antara lain daging, protein, ya. Daging-dagingan itu juga, sayur-sayuran juga mengandung vitamin D. Kemudian zinc, kemudian Zat besi. Zat besi juga kita dapatkan dari makanan, bukan makan besi, tapi makan yang banyak mengandung ferritin. Ya, Antara lain dari bayam, terus dari hati, ikan segar. Betul. Itu ya. Kemudian selain itu juga protein. Nah, protein itu bisa dari hewani atau nabati. Hewaninya itu macam-macam, dari telur, terus daging, ikan dan sebagainya. Kemudian kalau nabatinya dari tahu, tempe, itu juga termasuk kepada protein. Ini semua kalau tercukupi, ini bisa meningkatkan antara lain imunitas kita. Jadi DBD sangat dipengaruhi oleh tingginya imunitas, sama seperti penyakit lain. Kenapa? Karena ini ini disebabkan oleh virus. Jadi semua penyakit virus termasuk COVID. Iya, betul. Termasuk COVID itu kalau imun kita tinggi, kita lebih susah untuk sakit atau mungkin kita keserempet COVID, karena COVID ada di mana-mana. Apalagi sekarang prokes sudah mulai kendor, di mana-mana orang sudah mulai banyak berkerumun dan sebagainya. Masker suka melorot, masker suka tipis dan sebagainya. Ya. Tapi ada orang yang gampang kena, ada orang yang lebih cepat kena. Ya, walaupun sama-sama sudah divaksin. Ya. Kenapa? Karena yang satu imunnya tinggi, yang satu mungkin pada saat itu sedang capek atau imunnya kurang atau stres dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya kenapa suplemen itu diperlukan, karena pada suplemen itu dia akan melengkapi keperluan makanan sehari-hari kita yang tidak tercukupin. Nah, sekarang nomor 1 dari Vital, kenapa kita masukkan paket ini kepada DBD? Satu adalah Tridans. Tridans itu adalah antioksidan. Dia mengandung salah satu antioksidan selenium. Betul. Ya. Bila antibodi kita turun, itu antara lain di dalam badan kita seleniumnya turun. Betul ya Mbak? Betul. Untuk di boosting, untuk di booster kita harus memakai menambahkan selenium ke dalam makanan kita. Antara lain, kenapa dipilihnya Tridans? Di samping selenium, dia juga mengandung zat-zat lain yang bisa menangkal radikal bebas. Pada saat kita dimanapun juga, itu kita pasti kena radikal bebas. Benar. Ya, jadi itu untuk meningkatkan imun juga. Kemudian Ingenium. Kalau Ingenium udah lumayan kelihatan, dia udah tahu ya. Kalau Ingenium itu karena dia mengandung multivitamin dari A sampai Z. Benar. Selain ada fitofarmakanya dan sebagainya, itu tadi termasuk yang tadi saya sebutkan, ada B, C, D, zinc, ferrum, zat besi. Ya, betul. Itu semua ada pada Ingenium kita. Ya. Terus ada
lain-lainnya juga yang Oke. untuk melengkapi keperluan sehari-hari kita. Kemudian ada liver rate. Liver rate. Ya, pada liver rate, jadi pada DBD itu bisa mengakibatkan karena dari faktor-faktor kalau dia sudah memberat atau Parah. bertambah parah gitu, memberat. Biasanya kadang-kadang error ya Mbak. Pada penyakit DBD ini bisa mengandung bisa menyerang pada organ liver. Organ hati. Ya, jadi pada organ hati ini dia juga bisa, jadi ini sebagai vitamin untuk menguatkan organ hati ini ya Mbak ya. Iya, betul. Pada liver rate ini juga dia mengandung Herbalnya antioksidan semua itu. Iya. Ada mectistel, ada ada astragalus, ada Sisandra. glutathione reduce ya. Jadi ini untuk menguatkan liver kita karena pada saat DBD itu livernya juga suka terkena. Ya. Nah, satu lagi kenapa kalsium? Pada saat kita kekurangan cairan pada saat DBD itu harus dicukupi dengan intake dari elektrolit, elektrolit. Nah, itu air saja tidak akan cukup. Benar. Ya, jadi intake dari air putih itu tidak akan mencukupi kebutuhan mineral kita. Kita perlu zat-zat yang mengandung mineral, misalnya seperti Oral-B atau susu atau jus ya, sehingga banyak ada kalau orang DBD dikasih bansosnya jus supaya kenapa meningkatkan karena yang akan diambil adalah sari-sari dari cairan tersebut. Nah, kalsium juga diperlukan antara lain untuk meningkatkan kebutuhan dari zat-zat yang pada saat demam berdarah itu dia akan mengalami penurunan. Ya. Jadi kita butuh cairan yang bukan sekedar cairan saja, tetapi juga cairan yang mengandung elektrolit ya, Bapak dan Ibu, diantaranya ada kalsium, itu penting, kemudian natrium, magnesium, ya, kalium atau potasium, kemudian natrium atau sodium, itu kita butuhkan semuanya. Jadi kalau cuma dikasih air putih aja kayaknya agak kurang ya. Makanya kalau ada pasien-pasien demam berdarah tuh pada suka ribut gini, udah dikasih jus jambu belum gitu, udah dikasih jus kurma belum, karena memang di buah jambu, di kurma itu memang vitaminnya, kemudian mineralnya itu memang kompleks gitu, komplit ya Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh sih di rumah sakit pun boleh. Kemarin juga belum lama saya ada tengok seseorang juga, itu perawatnya justru nyaranin memang benar-benar disarankan untuk ditambahkan itu ya, disupport di samping obat-obatan dari rumah sakit yang diberikan gitu ya. Jadi itu harus ya. Oh ya, tadi ralat sedikit ini mungkin saya masih pakai botol yang lama. Oh benar. Jadi kalau untuk di liver kita sekarang sudah tidak ada glutathione ya nih Dokter Tris. Jadi kalau di kita tuh cuma ada 3. Jadi ada astragalus, ada Sisandra berry sama mectistel. Ya, intinya sudah dicampur biasa lupa. Ya, nah ini mungkin juga saya ini tadi keliru ya naruh botolnya, padahal udah dicoret ini Dok. Masih udah dicoret Bapak dan Ibu, tapi kok masih saya masukin ya ini. Jadi ini yang botol lama. Mohon maaf. Nah, ini ada 3 saja komposisinya ya. Nah, itu tadi yang harus kita konsumsi ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada anggota keluarga kita atau mungkin kita sendiri yang mengalami demam berdarah ya, jadi ingat ya, jangan tunda-tunda. Jadi kalau misalnya memang kok kondisinya udah makin nurun gitu ya, cepat langsung ke rumah sakit. Betul, ya. betul. Nah, ini juga yang masuk di dalam mitos dan fakta. Pertanyaannya adalah Dokter Les, apakah harus ke rumah sakit? Oke. Rumah sakit akan diperlukan bila seseorang itu setelah ada gejala tidak mengalami perbaikan. Antara lain dalam 1-2 hari itu demamnya tidak berkurang. Padahal sudah dikasih obat demam. Betul. Biasanya kalau di sini kan kalau demam langsung dikasih obat anti penurun demam. Iya. Bukan anti penurun, Penurun obat panas. penurun demam. Penurun Iya, penurun demam. panas. Kalau dia turun sebentar kemudian naik. Terus kemudian disertai pasiennya itu
sepertinya tidak mengalami perbaikan, antara lain makannya tidak mau, terus tidurnya gelisah, keluar keringat dingin, ya. Caranya tahu tidak semua orang di rumah punya tensimeter. Benar. Jadi kalau tanda-tandanya seseorang itu tensinya agak turun, akral atau ujung-ujung jari itu dingin, kemudian agak membiru, bibirnya pucat, keluar keringat dingin, cepat-cepatlah ke rumah sakit. Apalagi kalau pasien tersebut tidak dapat makan dan tidak dapat minum secara cukup. Iya. Tapi tidak semua DPD itu harus masuk ke rumah sakit, tergantung. Iya. Oke. Nah, itu tadi mitos mengenai demam berdarah, seputar demam berdarah. Ada satu lagi mitos yang akan kita bahas, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Ya benar ya, saya mau tanya ya. Ada pertanyaan nggak sih dari FKC Family? Ya silakan Pak Oni. Dari Bu Aini, untuk DBD penurunan trombosit sangat berpengaruh. Mohon dijelaskan apa sebenarnya trombosit. Iya, trombosit itu adalah salah satu faktor di dalam darah kita, Bu, yang untuk memonitor apakah adanya pelepasan dari sel-sel darah merah itu ketahuan dari trombosit. Bila pelepasannya itu terlalu banyak, trombositnya dia akan menurun, Bu. Tapi kalau tidak ada pelepasan, trombositnya itu akan dalam batas normal. Dan trombosit itu akan ditentukan dari HB atau hemoglobin kita. Kalau hemoglobinnya kita itu normal, wanita itu antara 12 sampai 14, pria itu 13 sampai 16, kemudian retikulosit dan sebagainya, itu dia akan normal. Dan trombo itu berkisar memang pada semua orang itu 150 sampai 450. Terlalu tinggi juga tidak baik. Iya, benar. Artinya darahnya terlalu kental. Terlalu rendah adalah mengkhawatirkan adanya ruptur atau pecahnya atau tidak kuatnya dari pembuluh darah tersebut. Ya, Ibu mudah-mudahan terjawab Bu Aini. Jadi ini trombosit itu sebetulnya adalah sel darah merah juga bagian dari sel darah merah. Karena kan ada eritrosit, ada trombosit ya. Nah, itu sama tuh ya, keping-keping darah ya. Jadi kalau misalnya tadi yang Dr. Tris bilang kalau terlalu tinggi memang nggak bagus. Ini kejadiannya pada ibu saya, tinggi sekali ya. Jadi ada penggumpalan sehingga kakinya jadi bengkak ya. Penggumpalan bisa di mana saja, tetapi karena kita bagian paling bawah adalah yang aliran darah itu ke bawah, jadi topangannya ke bawah, biasanya bengkaknya di bagian kaki nih, tungkai ya, di bagian telapak kaki. Dan itu akan sangat sakit. Iya, sakit sekali, sakit, panas, kemudian lebam, kemudian juga kaku ya, karena kan meregang gitu ya. Nah, itu luar biasa penderitaannya. Jadi ini benar-benar trombosit ini pengaruh ke kesehatan itu luar biasa. Terlalu rendah pun seperti tadi bisa mengakibatkan seseorang shock. Betul. Ya, tensinya turun ya, tekanan darahnya turun, trombositnya turun drastis ya, akhirnya orangnya hilang kesadaran dan bahkan bisa sampai ke arah kematian. Ya, mudah-mudahan terjawab. Oke, ada lagi Pak Oni pertanyaan? Ada, tapi sepertinya beliau ini bergabungnya terlambat. Jadi mungkin kita anjurkan menonton ulang. Oke. Sudah tayang. Pertanyaannya apa sih Pak? Kira-kira? Gejala. Gejala ya. Gejalanya itu tadi ya Bu, panas. Mungkin saya tambahkan sedikit pada saat COVID seperti ini, kita juga nggak boleh lengah karena banyak kasus juga COVID disertai dengan demam berdarah. Oh iya, betul. Jadi juga harus hati-hati karena gejalanya sama, tapi ternyata ada demam berdarahnya juga. Tapi betul Mbak Reni katakan saat ini bulan-bulan ini demam berdarah sangat meningkat. Iya, benar. Sangat meningkat. Jadi hati-hati, terutama anak-anak. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Apakah karena udah dekat ya Mbak, saya boleh sedikit ya. Penanggulangannya itu satu, imun harus ditingkatkan. Ya, kemudian bersih-bersihlah rumah Anda terutama dari genangan air. Betul. Kemudian lindungilah keluarga Anda yaitu dengan memberikan anti nyamuk. Ya, lotion anti nyamuk boleh, bisa dengan lotion biasa, lotion khusus anti nyamuk atau minyak serai. Ya. Atau pakai kelambu, Dok?
Kelambu Zaman dulu. Iya, saya nggak punya kelambu, jadi nggak keinget kelambu. Tapi minyak serai itu sekarang lagi banyak di mana-mana, dari antiseptik minyak serai sampai lotion minyak serai sampai segala macam pel-pelan minyak serai. Seger-seger baunya. Jadi itu boleh, karena itu bisa untuk kita meminimalkan gigitan nyamuk tersebut bila ada. Terus semprotlah rumah Anda dengan anti nyamuk, dan bila ada seseorang yang DBD, laporkanlah ke puskesmas terdekat karena akan diberikan penyemprotan untuk di lingkungannya. Ya, Oke, baik ya. Itu tadi penjelasan dari Dr. Tresia Darmawan terkait mitos-mitos yang beredar, mitos seputar penyakit demam berdarah ya. Sebetulnya tadi ada satu mitos lagi, tapi kita nggak keburu nih waktunya, karena memang penjelasan produknya tadi juga lumayan banyak gitu ya. Jadi kita lebih bukan artinya mengesampingkan DPD-nya sendiri, tetapi saya rasa untuk produknya ini Anda semua perlu nih dibekali knowledge yang cukup gitu ya. Nah, jadi di sini Dr. T sudah sampaikan tadi Tridans, Ingenio, bahkan ternyata saya pun baru tahu kalau DBD itu ternyata bisa juga mengganggu ataupun membuat hati juga bermasalah gitu ya. Makanya ada liveritis, wah udah pokoknya cocok banget ya. Kemudian kalsimekdi. Nah, kalau anak-anak yang terserang kita cukup berikan ini kalsimekdi. Ingat ya, 12 tahun ya, di atas 12 tahun Anda boleh berikan tambahan Ingenio ya, atau produk yang lain ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Seru juga ya mengupas mengenai DBD yang kita pikir kita sudah sangat familiar, sudah sangat paham, sudah sangat sekulit-kulitnya, seisi-isinya, tapi nyatanya masih belum juga gitu ya, belum semuanya kita kuasai ya. Oke, baik, untuk pemenang hari ini tadi ada Mahful ya, jumlah iya betul ya, jumlah trombosit ya normal itu ada 150 sampai 450.000. Nanti akan kami kirim hadiahnya. Dan makan bersama Mbak Reni. Makan bersama saya. Saya online dulu. Online ya. Mahful di sana, aku di sini, gitu ya. Bu Reni yang makan. Janjian nanti makannya apa gitu ya. Oh, tapi Mahful ini baik. Jadi pada saat saya ngisi training di sana, wah, saya pulang sudah dibekali 1 kardus oleh-oleh. Oh, ini anak-anak muda yang luar biasa. Jadi paham banget ya. Ibunya mau pulang dibekelin ya. Paham banget ya Kak. Paham banget ya. Ibunya mau pulang dibawain oleh-oleh gitu ya. Thank you Mahful ya. Oke, nanti saya berikan oleh-oleh juga untuk Mahful ya. Saya kirim hadiahnya untuk Mahful ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk semua FKC Family yang sudah join pada live IG kita. Sekali lagi, ajak teman, ajak upline, ajak downline, ajak konsumen untuk menyaksikan live IG. Karena pengetahuan yang kami berikan itu berganti setiap kali tayang. Dan saya rasa ini sangat bagus sekali untuk menambah wawasan kita ya. Sampai di sini jumpa kita. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik supaya kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita, terutama demam berdarah dan juga COVID. Oke, salam dari kami, salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih Dr. Tre.